Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua bisa bertatap muka, bersilaturahmi walaupun via virtual dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMA Negeri 2 Cikarang Barat tahun pelajaran 2020-2021. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak ucapkan terlebih dahulu selamat kepada kalian yang sudah diterima dan bergabung bersama kami bersama keluarga besar SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Mudah-mudahan dengan keberadaan kalian diterima di SMA Negeri 2 Cikarang Barat tentunya akan memberikan warna yang lain, tentu warna yang positif, aura yang positif, sehingga SMA Negeri 2 Cikarang Barat akan lebih baik dan tentunya akan lebih maju. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kebetulan Bapak diberikan tugas oleh sekolah untuk memberikan materi di kegiatan MPLS ini, yaitu materi profil sekolah. Kenapa profil sekolah dijadikan materi yang pertama? Karena ibarat kendaraan, sebelum kita mengendarai kendaraan tentu kita harus mengetahui fitur-fiturnya, tombol-tombolnya, sehingga kita bisa mengoperasikan kendaraan tersebut. Begitu pula dengan sekolah. Agar kita mencintai sekolah tersebut, berarti kita harus mengetahui profil sekolahnya, terus guru-gurunya, dan tentunya juga dengan sarana prasarana dan lain-lainnya. Dan ini semua ada pada profil sekolah. Nah, oleh sebab itu Bapak berharap nanti kalian pada saat menyimak materi ini mohon disimak dengan baik-baik sehingga kalian tahu betul tentang keberadaan sekolah sendiri. Karena kadangkala SMA Negeri 2 Cikarang Barat ini sering tertukar dengan SMA Negeri 2 Cibitung. Nah, jadi sekarang kalian ini berada di SMA Negeri 2 Cikarang Barat yang letak posisinya ada di perumahan Metren Cibitung. Baik anak-anak, langsung saja sebelum masuk ke materi profil sekolah, tentunya kalian harus tahu atau mengenal dulu dengan Bapak sendiri. Kadang ada pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Untuk pertama kita perkenalan dulu. Perkenalkan, ini biodata Bapak ya, atau kurikulum vitae-nya. Nama Bapak Nanang Garniwa SPD. Tempat tanggal lahir di Subang pada tanggal 8 Maret 1982. Di sekolah SMA Negeri 2 Cikarang Barat, Bapak mengajar mata pelajaran Penjaskes dan diberikan tugas tambahan di tahun pelajaran ini, yaitu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas atau PPID. PPID itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, pengalaman mengajar Bapak dari tahun 2005 sampai dengan
tahun 2019 ini Bapak mengajar di SMA Negeri 1 Cibitung ya. Sebelum tahun 2018 Bapak mencoba untuk mutasi ke SMA Negeri 2 Cikarang Barat tahun 2018, tapi SK-nya turun pada tahun 2019. Jadi kalau di sini kalian lihat kok di sini di SMA Cibitungnya 2019, tapi di SMA 2 Cikarang Baratnya dari tahun 2018. Jadi di sini Bapak berproses di SMA Negeri 2 Cikarang Barat itu tahun 2018. Jadi Bapak mengajar dua sekolah pada saat itu sambil menunggu SK keluar, dan alhamdulillah pada tahun 2019 per Januari itu SK mutasi Bapak keluar, sehingga secara de facto and de jure Bapak sudah resmi menjadi guru di SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Nah, itu mungkin secara sekilas ya tentang Bapak. Sebetulnya pengalaman mengajar banyak ya. Dari mulai Bapak honor dari tahun 2003 di sekolah mana saja, tapi nanti di sini kebanyakan. Ya cukup yang ini aja lah ya. Jadi 2005 sampai 2019 di SMA Negeri 1 Cibitung, dan 2018 dan alhamdulillah sampai sekarang mengajar di SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Nah, baik, langsung ke materi. Nah, dalam materi profil sekolah, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, kita harus mengenal dulu identitas ya. Seperti halnya kita berkenalan dengan seseorang, tentu sebelum kita tahu akan karakter dan sifat orang tersebut, kita harus tahu identitasnya. Dari mulai namanya ya, terus alamat rumahnya di mana, begitupun pula dengan sekolah. Jadi yang pertama dalam profil sekolah yang harus kalian ketahui adalah identitasnya. Nah, nama sekolah kita yaitu SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Alamat sekolahnya posisinya ada di Perumahan Medland Cibitung, RT 1 RW 12, Telaga Murni, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kode posnya 17530 karena kita masuknya ke Kecamatan Cikarang Barat. Desanya Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Provinsi Jawa Barat. Status sekolahnya negeri, tahun berdiri 2017. Nah, ini kalian perlu tahu juga bahwa SMA Negeri 2 Cikarang Barat ini berdiri tahun 2017, hanya saja pada tahun 2017 karena SMA Negeri 2 Cikarang Barat ini merupakan USB atau filialnya dari SMA Negeri 1 Cikarang Barat. Jadi tahun 2017 ini SMA Negeri 2 Cikarang Barat masih bergabung di SMA Negeri 1 Cikarang Barat. Dan pada tahun 2018 setelah punya gedung, maka secara resmi SMA Negeri 2 Cikarang Barat berpindah ke gedung yang baru yang letaknya posisinya ada di Perumahan Medland Cibitung. Nah, hanya saja untuk yang angkatan pertama di SMA Negeri 2 Cikarang Barat itu lulusan pertamanya itu dilebur ke SMA Negeri 1 Cikarang Barat, sehingga yang lulus pada tahun 2020 kemarin yang bulan Juni itu adalah angkatan kedua kalau secara urutan sejarah. Tapi kita mulai saja bahwa angkatan pertama adalah yang kemarin baru lulus, karena yang angkatan waktu bergabung dengan SMA 1 sudah dilebur ke SMA 1. Nah, jadi nanti kalau ada yang bertanya, sekarang kalian angkatan keberapa apa? Berarti kalian sekarang adalah angkatan keempat, karena angkatan yang pertama itu sudah lulus bulan kemarin, di bulan Juni ya, di bulan Mei Juni ya, sudah lulus. Jadi kalian ini sekarang adalah angkatan keempat ya. Nah, akreditasi di sekolah kita, alhamdulillah sekolah kita akreditasinya sudah B, sehingga akreditasi B itu sudah bisa berkompetisi menuju perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah
kemarin ada alumni atau lulusan kita yang pertama ya, itu alhamdulillah diterima di PTN melalui jalur undangan. Ini merupakan sebuah prestasi untuk sekolah baru, dan mudah-mudahan nanti ke depannya ini akan banyak lagi alumni-alumni atau lulusan-lulusan dari SMA Negeri 2 Cikarang Barat lebih banyak lagi masuk ke perguruan tinggi negeri. Ini NPSN-nya nomornya 699 64653. Email sekolah SMA seman2.cikarangbarat@gmail.com. Ini identitas sekolah SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Lalu selanjutnya letak geografis. Letak geografis SMA Negeri 2 Cikarang Barat sangat strategis. Kenapa? Karena tepat berada di perumahan Meten Cibitung yang letak lokasinya bebas dari kondisi banjir. Ditunjang dengan suasana perumahan yang bersih, asri, aman, serta letak posisinya itu SMA Negeri 2 Cikarang Barat diapit oleh 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Cibitung. SMA Negeri 2 Cikarang Barat beralamatkan di perumahan Medland Cibitung. Di sebelah barat bersebelahan dengan stasiun komuter lain. Di sebelah timurnya berdekatan dengan gedung SMK Negeri 3 Cikarang Barat. Di sebelah utaranya berdekatan dengan SMP Negeri 8 Cibitung dan Rumah Sakit Hermina yang sebentar lagi insya Allah akan dibangun. Maka SMA 2 kalian tidak salah untuk memilih ke SMA 2 Cikarang Barat, karena insya Allah kedepannya SMA 2 Cikarang Barat akan menjadi salah satu sekolah yang diunggulkan dan sekolah favorit. Selanjutnya untuk struktur organisasi SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Untuk struktur organisasinya di tahun pelajaran 2020, kepala sekolah yaitu Ibu Dr. Anda Worosawitri MPD. Beliau memulai karir sebagai kepala sekolah di sekolah kita tercinta di sini semenjak tahun 2018, berarti beliau sudah 2 tahun ya di SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Lalu ada ketua komite. Ketua komitenya yaitu Pak Haji Sugandi. Beliau adalah mantan kepala desa ya, Telaga Murni, dan sekarang beliau sedang mengikuti lagi kompetisi untuk menjadi kepala desa lagi. Yang ketiga yaitu Kasubag Tata Usaha. Di sini kenapa Bapak kosongkan? Karena memang kita belum ada Kasubag Tata Usaha. Karena kalau Kasubag Tata Usaha itu harus dari pegawai negeri ya. Jadi belum ada Kasubag yang menempati SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Yang keempat, wakil kepala sekolah bidang kurikulum yaitu Bapak Doni Nugroho Esos. Beliau mutasi dari SMA Negeri 1 Babelan. Nomor 5, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yaitu Ibu Tri Hasuti SPD. Beliau guru mutasi dari SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Yang keenam, wakil kepala sekolah bidang humas atau PPID, saya sendiri Bapak Nanang Garniwa SPD. Bapak mutasi guru dari SMA Negeri 1 Cibitung. Untuk kepala laboratorium yaitu Ibu Herlina Susanti MPD. Beliau mutasi juga guru dari SMA Negeri 1 Cikarang Barat. Lalu selanjutnya ada koordinator perpustakaan Ibu Nita Rusi SPD. Beliau mutasi juga guru dari SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Lalu nomor 9, koordinator BK atau BP Ibu
Hana Mahardika SPD. Beliau memulai karirnya di sini ya, di SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Lalu ada para wali kelas dari kelas 10 sampai kelas 12. Lalu guru-guru dari beberapa sekolah, tapi sekarang alhamdulillah semuanya guru-gurunya sudah dari SMA Negeri 2 Cikarang Barat semua. Lalu ada tata usaha, dan yang terakhir adalah peserta didik. Nah, untuk guru-guru, wali kelas, guru-guru, dan tata usaha, kenapa tidak Bapak tampilkan dalam virtual ini? Karena tadi kalian sudah diperkenalkan ya pada saat upacara pembukaan MPLS. Lalu selanjutnya setelah struktur organisasi SMA Negeri 2 Cikarang Barat, lalu visi misi ya. Tentu sebuah sekolah itu harus mempunyai visi dan misi. Dan Bapak yakin semua sekolah akan berbeda visi dan misinya ya. Jadi kalau visi itu adalah pandangan untuk ke depan ya. Sementara untuk misi adalah tujuan yang akan kita raih. Visi kita ya, visi kita adalah menjadi sekolah yang efektif dalam mencetak insan cerdas, bermartabat, mandiri, berkepribadian, dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional ya. Nah, mudah-mudahan visi ini kita selalu berikhtiar berusaha agar visi sekolah ini bisa berjalan ya sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Lalu misinya. Misi atau tujuan sekolah kita adalah yang pertama adalah menerapkan kurikulum 2013 yang bermuatan nasional, lokal, dan internasional dengan berwawasan lingkungan, budaya, dan iptek. 2. Mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, berkepribadian, dan mandiri dalam pencaturan tingkat nasional dan internasional. 3. Mengembangkan proses pembelajaran yang mampu mengembangkan multiple inteligensi, daya kreasi, dan inovasi peserta didik melalui pendekatan saintifik dan budaya kreatif. 4. Menerapkan sistem penilaian yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 5. Mengembangkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Mewujudkan pengelolaan sekolah yang efektif, efisien, dan akuntabel. 7. Mewujudkan fasilitas sekolah yang berdaya dukung tinggi terhadap pencapaian mutu sekolah. 8. Mewujudkan pembiayaan yang mampu menjamin keberlanjutan mutu pendidikan secara berkeadilan. 9. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, kreatif, berprestasi tinggi melalui pembinaan kesiswaan dan kegiatan pengembangan diri. 10. Mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman bagi semua warga sekolah. Nah, ini adalah visi dan misi sekolah. Bapak sangat berharap sekali lagi dengan adanya kalian, ini visi misi sekolah ini bisa kita emban bersama-sama sehingga bisa tercapai. 5. Untuk program jurusan di sekolah SMA Negeri 2 Cikarang Barat, silahkan kalian memilih. Ada IPA dan IPS. Tentunya pilihan ini harus disesuaikan dengan kemampuan kalian pada saat kalian mengerjakan atau mengikuti placement test ya. Nanti di situ akan terlihat kalian lebih condongnya ke program mana, ke program IPA ataupun program IPS ya. Tapi pada prinsipnya baik program IPA maupun program IPS semuanya sama. Bukan berarti di IPA itu lebih baik, IPS itu tidak lebih baik, atau terbalik IPS lebih baik atau IPA tidak lebih baik. Semuanya sama tergantung dari kitanya. Lalu selanjutnya kurikulum pembelajaran. Untuk kurikulum pembelajaran, kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 2 Cikarang Barat adalah kurikulum 2013
Kurikulum 2013 ini digunakan sejak tahun 2013 dan diterapkan di sekolah kami untuk pembelajaran kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Lalu selanjutnya yaitu peraturan akademik. Peraturan akademik di SMA Negeri 2 Cikarang Barat ada 4 penilaian atau 4 peraturan. Yang pertama, persyaratan minimal kehadiran siswa. Yang kedua, ketentuan ulangan, remedial, pengayaan, kenaikan kelas, ujian, dan kelulusan. Ketiga, hak-hak siswa. Dan yang keempat, ketentuan layanan konsultasi bagi siswa. Oke Bapak, untuk poin peraturan akademik ini mungkin Bapak nanti akan menjelaskan secara garis besarnya saja ya. Nanti untuk poin yang keduanya yaitu ketentuan ulangan, remedial, dan sebagainya mungkin nanti itu ada di materi kurikulum ya. Jadi Bapak nanti secara garis besarnya saja. Yang pertama, untuk persyaratan kehadiran siswa, hari efektif dalam pembelajaran adalah 1 minggu. Adalah kalau di kita sampai hari ini, mohon maaf ini Bapak ada kesalahan, itu sampai hari Sabtu ya. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Untuk jam belajarnya yaitu Senin sampai Sabtu dibagi 2 shift. Yang pagi dari pukul 7 sampai dengan pukul 11.55 dan siangnya dari pukul 12.30 sampai dengan pukul 17.20. Upacara di sekolah kita dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin pagi upacara pengibaran bendera dan Sabtu sore upacara penurunan bendera, serta tentunya upacara hari-hari besar ya. Nah, persyaratan untuk mengikuti ulangan siswa wajib mengikuti pelajaran minimal 75% dari jumlah tatap muka. Putaran ketiga tidak berlaku bagi siswa yang sakit dalam waktu yang lama atau siswa yang melaksanakan tugas untuk kepentingan sekolah, pemerintah atau negara yang dibutuhkan dengan surat izin dan tugas ya. Kepada siswa yang masuk dalam putaran 4, tidak ada perlakuan berbeda untuk kegiatan ulangan dan tugas-tugas dari guru. Nah, ini perlu kalian perhatikan bahwa kehadiran di sini sangat dominan ya. Artinya sekalipun kalian pintar, kalian bagus ulangannya, tapi kalau kehadirannya itu di bawah 70%, maka itu bisa menyebabkan kalian bermasalah ya. Jadi Bapak berharap tidak ada siswa yang bermasalah di kehadiran ini. Nah, nanti ini ulangan-ulangan juga nanti akan disampaikan mungkin oleh Pak Doni selaku kurikulum, nanti ada materinya ya. Ini akan disampaikan untuk ulangan-ulangan. Ini banyak sekali. Kalau Bapak bacakan atau Bapak sampaikan, khawatirnya nanti waktunya terlalu lama begitu. Nah, ini untuk ujian kelulusan. Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atau prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan ya. Jadi ujian sekolah ini adalah menjadi alat ukur atau barometer ya, sampai sejauh mana prestasi belajar kalian. Nah, untuk kelulusan kita kemarin karena lagi pandemi ya, yang seharusnya kemarin ujian nasional itu ditiadakan, diganti dengan ujian sekolah ya. Lalu lanjut untuk layanan konsultasi ya. Untuk layanan konsultasi silakan, kita ada guru BP, guru BK ya. Kalian berkonsultasi bisa langsung ke guru BP atau BK-nya, atau bisa berkonsultasi ke wali kelas juga bisa ya. Pokoknya apapun kalian ada masalah yang kira-kira nanti masalahnya itu
bisa mengganggu ke kegiatan KBM kalian, kalian bisa berkonsultasi dengan guru BP atau BK ataupun dengan wali kelas ya. Ada yang namanya layanan bimbingan konseling. Lalu selanjutnya di profil sekolah itu poin ke-8 ada tata tertib SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Yang pertama, berpakaian seragam sekolah sesuai aturan yang berlaku saat mengikuti kegiatan sekolah. Dalam kurung, baju celana tidak boleh sempit atau ketat ya. Kalau anak zaman sekarang tuh disebutnya celana pensil ya, itu tidak boleh. Menggunakan dasi mulai hari Senin sampai dengan hari Kamis. Memakai sepatu warna hitam beralas putih tanpa gambar logo berkaos kaki putih dan hitam sesuai seragam yang dipakai. Nah, jadi sepatu pun kalian harus polos hitam, tidak boleh ada gambar, tidak boleh ada corak ya. Kalau kalian punya sepatu yang seperti itu yang bercorak dan sebagainya, silakan kalian pakai di luar kegiatan sekolah. Kalau sudah di sekolah, kalian wajib memakai sepatu yang berwarna hitam dan wajib mengikuti atau mentaati tata tertib yang sudah kami buat. Lalu rambut tidak diperbolehkan panjang melebihi daun telinga, dahi atau melebihi leher. Ikat pinggang berwarna hitam polos dengan kepala sabuk berlogo SMA Negeri 2 Cikarang Barat, OSIS atau pramuka. Kehadiran siswa di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai, kecuali petugas piket 20 menit sebelum pelajaran dimulai. Oke, jadi kita masuk jam 7, berarti kalian sudah berada di sekolah. Kalau bisa jam 6.30 atau paling lambat adalah jam 6.55 ya. Selebihnya dari situ kalian tidak boleh harus sebelum jam 7 atau 5 menit sebelum KBM dimulai kalian sudah berada di sekolah. Apabila siswa terlambat, wajib melapor kepada guru piket ya. Apabila siswa tidak dapat hadir di sekolah, harus memberi kabar dengan mengirim surat keterangan yang sah, yaitu surat keterangan orang tua atau wali atau surat keterangan dokter bila sakit lebih dari 2 hari. Nah, ini kalau apabila kalian sakitnya mendadak atau ada keperluan, kalian bisa melalui WA ya ke wali kelasnya. Apabila belum sempat untuk memberikan surat sakit, nanti pada saat hari berikutnya bisa orang tuanya datang memberikan surat keterangan sakit ya. Lalu selanjutnya, apabila siswa karena sesuatu hal harus meninggalkan jam pelajaran, harus mendapat persetujuan guru piket. Nah, ini tidak boleh kalian ada kegiatan bentuknya apapun, kegiatan keluar dari sekolah, keluar dari kelas tanpa persetujuan dari guru piket. Siswa tidak dibenarkan berada di dalam kelas pada jam istirahat ya. Nah, ini kenapa tidak boleh? Ini untuk menghindari supaya kalian kalau makan makanan sesuatu itu tidak nyampah ya. Silakan pada saat beristirahat di luar kelas, mau makan mau apa, tapi pada saat bel masuk kalian sudah masuk, tidak boleh ada di luar. Jadi ada saatnya kita berada di luar, ada saatnya kita berada di dalam kelas. Lalu saja tidak dibenarkan menerima tamu tanpa izin guru piket. Nah, ini juga sama pentingnya nih. Jangan kalian mentang-mentang sudah sekolah di sini, lalu ada temannya atau siapa mau ke sekolah, mau menemui kalian langsung tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari guru piket. Ini harus ada izin dari guru piket ya. Lalu selanjutnya dilarang membawa senjata api, senjata tajam atau senjata lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran sekolah. Lalu selanjutnya dilarang merokok, membawa, menyimpan, mengkonsumsi minuman keras atau minuman yang memabukkan serta obat-obatan terlarang dimanapun dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, ini tidak boleh ya. Apabila kalian ada yang membawa
rokok atau minuman keras atau bahkan obat-obatan, ya, ini sudah masuk ke pelanggaran yang berat, ya, apalagi obat-obatan ini sudah masuk ke bisa masuk ke tindak pidana, ya. Nah, ini tidak boleh kalian. Lalu selanjutnya dilarang membawa, menyimpan buku bacaan, gambar, film, dan media lainnya yang bertentangan dengan nilai asusila dan budaya nasional Indonesia. Tidak diperbolehkan berkelahi, baku hantam, baik perseorangan, berkelompok, secara massal atau bersama-sama, ya. Ini tidak boleh, tidak diperbolehkan. Apabila ada salah satu dari siswa ataupun siswi SMA Negeri 2 Cikarang Barat yang kedapatan seperti yang tadi sudah disebutkan, maka sekolah akan menindak segala kesalahannya sesuai dengan poin-poinnya, ya. Tidak diperbolehkan membentuk organisasi selain organisasi OSIS atau kegiatan lainnya tanpa izin sekolah. Nah, ini juga sama, ya. Kalian tidak boleh semena-mena seenaknya membuat organisasi. Di sekolah hanya satu organisasi itu, yaitu organisasi OSIS, ya. Selain itu tidak ada organisasi lagi. Tidak diperbolehkan membawa HP atau handphone tip X dan kendaraan bermotor. Nah, ini mungkin karena kita kondisinya masih jauh. Untuk poin 17 ini pengecualian, ya. Kecuali tip X ini memang tidak boleh, tapi kalau kendaraan bermotor ini boleh. HP juga boleh. Yang tidak boleh adalah membawa charger, ya. Sekali lagi, yang tidak boleh adalah membawa charger handphone. Tidak boleh membawa charger handphone dan tip X. Kalau kendaraan bermotor boleh. Lalu selanjutnya, tidak diperbolehkan membawa kosmetik dan aksesoris. Dan juga untuk yang perempuan tidak boleh memakai lipstik, ya. Bukan hanya membawa, tapi tidak boleh memakai lipstik dan aksesoris. Misalkan dari rumah memakai lipstik, ini tidak boleh, ya. Dilarang mencoret-coret meja, kursi, tembok, dan pagar sekolah. Nah, ini apabila kedapatan tembok dicoret-coret oleh siswa dan ketahuan siswanya, maka dia harus mengganti, ya, atau mengecat ulang tembok tersebut, ya, sampai dengan warnanya rapih kembali. Lalu siswa bersikap dan bertindak sopan santun, menghormati guru serta warga sekolah lainnya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, ini berhubungannya dengan attitude, ya, dengan sikap. Kalian mau di dalam sekolah maupun di luar sekolah, ini wajib menghormati guru serta warga sekolah lainnya. Apabila ada yang tidak menghormati guru dan warga sekolah lainnya, dalam hal ini juga dengan sesama teman, ya. Nah, ini juga berarti attitude-nya kurang bagus, ini juga akan kami tindak, ya. Lalu siswa wajib mengikuti upacara bendera, ya, dan mengikuti kegiatan 3D, duha, zikir, dan doa. Nah, ini nanti mungkin bagian kesiswaan, ya, yang akan menyampaikan. Ini untuk upacara wajib bukan hanya mengikuti upacaranya saja, tapi juga wajib memakai segala keperluan yang dipakai dalam upacara, ya, baik itu topi, dasi, ya, ataupun gesper dan sepatunya warna hitam. Nah, kepada siswa yang melanggar ketentuan di atas diberikan sanksi berupa teguran baik lisan maupun tertulis, skorsing, dan atau dikembalikan kepada orang tua atau wali. Nah, jadi kalian jangan menganggap enteng, ya, dengan yang tadi Bapak sampaikan. Apabila terjadi kalian sudah melebihi, kalian bisa diskorsing atau bahkan dikembalikan kepada orang tua atau wali. Nah, inilah selalu selanjutnya, segala sesuatu yang belum atau tidak
diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian, ya. Oke. Nah, itu tadi tata tertib ya, poin ke-8 tata tertib siswa. Jadi mohon kiranya kalian harus mentaati ya peraturan ini yang sudah dibuat. Apabila kalian tidak mentaati, maka akan ada sanksi-sanksi yang akan kalian terima. Lalu selanjutnya, poin selanjutnya di profil sekolah yaitu tentang sarpras ya, sarana dan prasarana. Karena kita merupakan salah satu USB ya, atau unit sekolah baru, sehingga untuk sarana dan prasarananya masih sangat terbatas ya. Tapi alhamdulillah sekolah kita terus berkembang ya. Perlu kalian ketahui, pada saat pertama SMA Negeri 2 Cikarang Barat baru berpindah ke gedungnya, itu baru ada 3 ruangan kelas ya. Nah, ini 3 ruangan kelas ini, yang satu ruangannya sebetulnya 3 ruangan kelas dan 1 ruang perpustakaan ya. Nah, untuk ruang perpustakaan ini kita multi gunakan ya. Jadi satu ruangan ini terbagi-bagi menjadi 1 ruang guru ya, yang di sebelah sini ini menjadi ruang guru. Lalu di sebelah sininya ini yang ada lemari-lemari, ini dijadikan ruang perpustakaan ya, dan ruang tata usaha dan juga ruang kepala sekolah ya. Jadi ini satu ruangan ini masih kita multi gunakan ya. Tapi insya Allah di bulan Agustus kita sudah mendapatkan bantuan lagi untuk ruang guru, nanti sudah terpisah. Maka nanti ruang perpustakaan ini mulai semester 2 ya, insya Allah ya, ruang perpustakaan ini akan berfungsi sebagaimana ruang perpustakaan ya. Tapi untuk saat ini mohon dimaklum ya. Jadi ruang perpustakaan ini kita pakai untuk beberapa macam ruangan ya. Ini tapak dalamnya. Nah, sementara ini yang di luar, ini yang merupakan tapak luar dari ruang guru, ruang perpustakaan, dan juga ruang tata usaha. Nah, ini ruang kelasnya. Ini kita kemarin alhamdulillah dapat bantuan 2 ruang kelas, 2 ruang laboratorium, dan 2 paket toilet ya. Jadi 2 paket itu menjadi 4 ruangan, 2 ruangan toilet putri, 2 ruangan toilet putra ya. Nah, ini ruang kelasnya ya. Lalu kita alhamdulillah kemarin tadi sudah Bapak sampaikan bahwa kita sudah mempunyai ruang laboratorium. Ini yang sebelah kiri Bapak ini, atau sebelah kiri kalian ini adalah ruang laboratorium fisika ya, lab fisika, dan yang di sebelah kanannya yaitu ruang lab kimia. Dan insya Allah tahun ini juga kita mendapatkan bantuan lagi untuk mendapatkan ruang lab biologi. Nah, ini toilet yang tadi Bapak sampaikan. Ini toiletnya kita mendapatkan toilet itu 2 paket ya, 2 toilet putra dan 2 toilet putri. Nah, di sini ada ruangan atau tempat wudhu ya, yang bisa kalian gunakan untuk berwudhu sebelum kalian melaksanakan sholat ya. Nah, baik anak-anak sekalian, untuk materi profil sekolah mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi sedikit banyaknya bisa menambah wawasan kalian tentang sekolah ya, tentang sekolah SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Dan mudah-mudahan dengan kalian sudah mengetahui profil tentang sekolah SMA Negeri 2 Cikarang Barat, ini akan timbul sebuah motivasi ya, dan sebuah rasa memiliki juga kepada sekolah, sehingga nanti sekolah SMA Negeri 2 Cikarang Barat ini menjadi
sekolah apa yang dijadikan visi dan misinya. Barangkali itu saja dari Bapak. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan ya. Terima kasih. Sekali lagi selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Semoga sampai dengan kelas 12 kalian masih di SMA 2 Cikarang Barat dan tentunya kalian nanti bisa lulus dan diterima di perguruan tinggi negeri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.